kita rencananya masih mau ngeluarin karena kita punya banyak banget, mungkin ada kali 8-10 foto private, jadi kita ya pelan-pelan ngeluarin foto private dulu, mungkin sampai habis lah baru. Jadi kita pelan-pelan dulu. Rencana ke lebaran bareng nanti Belum tahu. Guys and Vibes, masih sama gue Firas di Behind Celeb. Seperti biasa, gue udah siapin 2 berita selebriti terkini. Usai libur lebaran, pasangan favorit kita nih, El Rumi dan Syifa Haju, dikabarkan akan makin sibuk nih. Bukan tanpa alasan, karena ternyata hari pernikahan mereka sudah semakin dekat. Kabarnya momen bahagia tersebut akan dilaksanakan di 2 kota sekaligus, yaitu di Jakarta dan di Bali. Salah satu persiapan yang mencuri perhatian adalah foto pre-wedding mereka di Keraton Surakarta kemarin. El memilih lokasi tersebut karena dianggap paling menarik dan sebagai bentuk kecintaannya untuk melestarikan budaya Indonesia. Duh, jadi makin gak sabar ya. Tapi kira-kira kapan sih tanggal pasti hari bahagia El dan Syifa ini? Usai lebaran ini, hari-hari pasangan El Rumi dan Syifa Haju akan semakin sibuk. Pasalnya, hari pernikahan mereka sudah semakin dekat. Keduanya pun tengah mempersiapkan pernikahan yang kabarnya akan digelar di Jakarta dan Bali. Salah satu persiapannya adalah foto prawet yang kental dengan nuansa Jawa. Meski tak berdarah biru, El Rumi akhirnya buka-bukaan soal konsep foto prawetnya yang dilakukan di Keraton Surakarta hingga melibatkan para abdi dalam keraton. Ini priwet kemarin di Keraton Surakarta, salah satu priwet yang dilakukan di Indonesia. Menurutku salah satu yang paling paling menarik karena kita melestarikan lah budaya Indonesia dengan tema Indonesia. Karena kita berdua punya punya darah Solo kan. Jadi memang Solo yang kita pilih karena memang relate sama kita berdua. Lantas benarkah semua persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa sudah hampir rampung mengingat pernikahan mereka akan digelar bulan April ini? Buat tanggal tungguin aja lah. Kita rencananya masih mau ngeluarin karena kita punya banyak banget, mungkin ada kali 8-10 foto private, jadi kita ya pelan-pelan ngeluarin foto private dulu, mungkin sampai habis lah baru. Jadi kita pelan-pelan dulu. rencana ke lebaran bareng nanti Belum tahu. Wah, meski El masih belum umumin tanggal pastinya, mudah-mudahan diberi kelancaran ya semuanya. Ya, bergeser ke berita kedua. Di balik kabar bahagia yang dialami El dan Syifa, duka mendalam justru menyelimuti keluarga besar mendiang Mpok Nori. Lebaran yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi momen mencekam. Cucu ke-9 dari komedian legendaris tersebut ditemukan tak bernyawa di kontrakannya. Beruntung pihak kepolisian berhasil meringkus pelaku yang merupakan warga negara Irak saat hendak melarikan diri ke luar kota. Pelaku yang juga merupakan suami siri korban ini diduga kuat menjadi dalang di balik kejadian tragis tersebut. Menurut penuturan kakak dan adik korban, sebelum kejadian, Anggi memang sempat terlihat cekcok hebat dengan sang mantan suami. Kesedihan ini pun turut dirasakan oleh komedian senior Mandra. Seperti apa ungkapan yang diberikan Mandra kepada keluarga korban? Fuad kan? Namamu siapa? Fuad. Sini turun kau Fuad. Pemirsa, akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan Dwinta Anggari atau Anggi, cucu ke-9 dari mendiang komedian Mpok Nori yang hendak melarikan diri keluar kota. Pelaku yang merupakan warga negara Irak itu adalah suami siri dari Anggi. Kami dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Benar bahwa dari hasil keterangan para saksi, korban seorang wanita berinisial DA merupakan cucu dari seniman sekaligus pelawak senior almarhumah Mpok Nori. Sementara itu, pelaku merupakan suami siri korban berinisial FTJ yang merupakan seorang warga negara Irak. Tersangka berhasil kami ringkus di res area Tol Tangerang Merak saat berupaya melarikan diri ke wilayah Sumatera. Ya, kabar duka menyelimuti keluarga besar mendiang Mpok Nori. Idul Fitri yang seharusnya jadi momen bahagia bagi semua keluarga, justru jadi momen mencekam ketika Ibu Anggi menemukan anaknya sudah tak bernyawa di kontrakan dengan kondisi yang cukup mengenaskan.
Cuma saya sih yang ngeliat pintunya soalnya kekunci, jadi ngeliat jendela jadi samar-samar gitu. Jadi minta tolong adik saya buat naik ke jendela, masuk, buka pintu. Nah, pas dibuka baru kelihatan. Pas udah dibuka pintu baru udah pada masuk, baru ngeliat kondisinya itu udah di kasur udah darah semua. Kasian banget, maksudnya kayak bukan manusia sampai dibuat kayak begitu. Dari CCTV tetangga, terlihat jika mantan suami Anggi yang berinisial F datang menemui Anggi. Diduga mantan suami Anggila jadi pelaku utama pembunuh Anggi karena menurut penuturan kakak dan adik almarhumah, mereka sempat melihat jika adiknya itu terlibat cekcok dengan mantan suaminya. Pas Nisfu Saban itu dia kan udah nalak adik saya. Nah itu udah percekcokan itu udah ada. Nah akhirnya udah terpisah. Kita emang menghindar terus tuh biar nggak ketemu sama dia. Tapi terakhir hari Kamis itu ada yang lihat dia katanya cekcok mulut lagi. Usai dilakukan otopsi, jenazah Anggi langsung dimakamkan di TPU Pondok Rangon bersebelahan dengan makam sang nenek Mpok Nori pada Sabtu sore. Polisi yang bertindak cepat menangkap pelaku juga telah menetapkan F sebagai tersangka utama pembunuh Anggi. Lantas apa motif F hingga tega menghabisi nyawa Anggi? Benarkah lantaran dikabar api cemburu? Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban. Sementara itu, peristiwa tragis tersebut tak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga besar mendiang Mpok Nori, tetapi juga mengejutkan Mandra yang mengaku prihatin atas apa yang menimpa pada cucu mendiang Mpok Nori. Gue sendiri nggak tahu ceritanya kayak gimana, tapi yang jelas amat sangat menyayangkan sampai ini terjadi. Ya, apalagi kalau bicara keturunan, semua ini gue paham, gue kenal maksudnya. Ya dari Haji Nori sampai ke orang tuanya almarhum si Jaya. Waduh, kita doain aja dah. Ya, semoga almarhum diampuni salah dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya. Amin. Karena biar bagaimanapun juga siapa sih yang menginginkan hal ini terjadi. Kalau udah kayak begini, ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi dah. Memang ya Oke Zone Vibes, hidup selalu punya dua sisi, antara tawa dan air mata. Gue Firas pamit, pantengin terus YouTube-nya Oke Vibes buat tahu berita selebriti lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.